Setelah Siopan menyelinap lebih dalam ke wilayah lembah Pensiang dengan memasuki sebuah tempat rahasia bernama altar neraka, Siopan pun terus menjelajahi tempat itu sembari pandangannya terus mengamati sekitarnya, menemukan tempat itu dipenuhi banyak batu merah dengan juga menemukan sebuah cahaya merah yang memenuhi seluruh altar neraka berasal dari TKP tengah altar. Mendekati cahaya merah itu, lingkungan di sekitar Siopan pun menjadi lebih terang dan jika dilihat dari kejauhan, cahaya merah itu tampak seperti sebuah bola api yang menyala-nyala. Dengan ketika sampai di dekat bola api itu, Siopan pun dapat merasakan udara di sekitarnya kali ini menjadi lebih panas, tampak seperti dirinya sedang berada di bawah lahar tanah yang sangat dalam. Menyebabkannya pun tiba-tiba teringat dejavu masa lalunya ketika berada di gua naga api waktu itu, bertemu dengan sepasang siluman rubah putih. Memikirkan hal ini, Siopan pun memalingkan kepalanya dari bola api untuk kemudian mengamati tanah. Dengan bisa melihat tanah yang dipijakinya ini terbuat dari tumpukan batu merah memperlihatkan sebuah desain yang sangat indah. Namun ketika Siopan masih mengamati hal ini, sebuah pancaran cahaya pun tanpa diduga tiba-tiba menyala di arah kejauhan di depannya. Menyebabkan Siopan pun perlahan mencoba mengamatinya menggunakan kemampuan pengamatan jarak jauh dari matanya. Dengan tanpa diduga ia terkejut menemukan pancaran cahaya itu ternyata berasal dari sebuah sumur tua yang dipenuhi batu merah aneh. Melihat pemandangan misterius dan mistisnya sumur tua itu, Siopan pun yang tampak merasa penasaran, perlahan mencoba mendekati sumur tua itu untuk kemudian melihat ke dalamnya. Dengan terkejut menemukan pemandangan akrab segera terlihat di matanya. Saat kali ini ia bisa melihat ada aliran lava yang mendidih di bawah sumur itu mengamuk dan menderu, tampak seperti gelombang air laut yang mengamuk, melonjak tak henti-hentinya. Dengan lava yang terciprat ke permukaan batu terjal, mengeluarkan suara mendesisnya. Melihat ini, gelombang kegelisahan pun mulai terasa di hati Siopan. Ia menyebabkannya pun tanpa sadar mengepalkan tangannya di bawah napasnya yang mulai menjadi sangat berat. Namun tepat ketika Siopan masih merasakan hal ini, Xiaohui di bawahnya pun secara mengejutkan tiba-tiba memunculkan suara erangan ala-ala monyetnya sebelum kemudian secara membagongkan melompat ke bawah sumur tua aneh itu. Menyebabkan Siopan pun yang melihatnya spontan menunjukkan keterkejutan hebat di raut wajahnya. Dengan tanpa basa-basi segera mengulurkan tangannya mencoba untuk meraih si monyet bagongnya itu. Tapi demikian hal itu tampaknya sudah terlambat, dikarenakan Xiaohui kali ini sudah landing dengan santuy di sebuah batu aneh yang ada di dalam sumur tua itu. Mendarat dengan santuy di sana, seketika cahaya merah yang dibiaskan dari batu aneh itu pun terhalang oleh tubuh Xiaohui. Dengan hampir pada saat yang bersamaan, cahaya merah yang berkumpul di atasnya pun kehilangan sumber cahayanya, membuat seluruh penjuru wilayah altar neraka pun pada akhirnya menjadi gelap gulita. Siopan pun menatap heran Xiaohui yang kali ini masih berjongkok di atas batu aneh itu dengan sekujur tubuhnya dipenuhi cahaya merah dari batu aneh yang memantul. Tetapi tak berselang lama, pasca Xiaohui berjongkok di atas batu aneh itu, tanpa diduga kejadian aneh pun secara mengejutkan tiba-tiba terjadi. Saat kali ini di altar neraka yang dipenuhi kegelapan yang tak berujung ini, tiba-tiba suara raungan yang sangat keras pun terdengar. Dengan ukiran batu di sekitarnya pada saat yang sama, satu persatu memancarkan sinar cahaya merahnya, menyebabkan Siopan pun yang melihat kejadian ini tanpa basa-basi segera melesat turun dari sumur, meraih Xiaohui untuk memeluknya secara erat. Dengan pada saat yang sama, setelah Siopan berhasil mengamankan Xiaohui, suara gemuruh yang sangat keras pun terdengar. Dengan semua pahatan itu bersinar terang, seketika membuat cahaya merah itu berubah bentuk berkumpul dan menjelma menjadi sebuah permukaan rata. Saat satu demi satu para patung dewa buas yang telah berubah menjadi cahaya merah berkumpul di udara, diikuti sebuah ukiran batu yang bisa dilihat Siopan sekarang memutar mengitari gambar di batu aneh itu. Dengan itu ternyata adalah sebuah totem api raksasa yang membungkus semua patung dewa di dalamnya. Bersama setelah kemunculan totem api raksasa itu, sebuah lingkaran cahaya misterius pun mulai perlahan naik di atasnya, melewati kepala Siopan dan Xiaohui sebelum pada akhirnya berhenti di atasnya. Siopan pun mulai mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Di balik sedikit rasa panik yang perlahan mulai dialaminya, saat kali ini lingkaran misterius cahaya merah perlahan mulai berputar, secara bertahap meningkatkan kecepatannya dan juga meningkatkan kecepatan angin di altar neraka. Menyebabkan Siopan pun yang berada di TKP angin ini, jubah hitam di tubuhnya mulai mengeluarkan suara kepakan yang sangat keras. Di balik kepucatan yang terpancar di raut wajahnya, hanya saja di bawah situasi mencekam yang dialaminya ini, ia masih tetap dalam mode diamnya tanpa melakukan tindakan apapun. Tetapi tanpa diduga, ketika situasi sunyi ini masih dirasakan Siopan, tiba-tiba raungan rendah pun terdengar dari dalam lingkaran cahaya merah, diikuti juga dengan kemunculan seekor binatang aneh yang melompat dari dalamnya. Dengan sekujur tubuhnya tampak seperti terbakar nyala api, menyebabkan Siopan pun yang melihatnya segera memunculkan tongkat penyerap jiwa di kakinya untuk kemudian terbang mundur dari TKP-nya, mencoba menghindari kekuatan gemuruh yang dihasilkan binatang aneh itu.
Tetapi baru saja Xiaopan melesat mundur mencoba menghindari kekuatan gemuruh, binatang aneh itu pun tiba-tiba memunculkan raungan amarahnya, lalu perlahan membalikkan kepalanya untuk menatap ke arah Xiaopan. Yang hal ini pun lantas membuat Xiaopan pun tanpa sedikit merasakan ketakutan di raut wajahnya, sebab ia tak pernah sekalipun melihatnya dan bahkan mengetahui secara detail mengenai jenis binatang itu di buku catatan yang pernah dibacanya. Memikirkan hal ini, Xiaopan pun spontan memeluk Xiaohui secara erat di dadanya, mencoba untuk melindungi monyet kesayangannya itu dari segala ancaman binatang aneh itu. Tetapi baru saja Xiaopan melakukan tindakannya ini, binatang aneh itu pun tanpa diduga kembali meraung keras untuk kemudian secara barbar melompat ke arahnya, menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya kali ini memilih untuk tidak menghindar, melainkan ia memilih untuk meluncurkan serangan ke arahnya dengan segera menggunakan tongkat penyerap jiwanya yang segera melayang di hadapannya. Sebuah kemampuan cahaya merah badas pun tiba-tiba dimunculkannya. Saat itu memancarkan gambar 8 trigram berbentuk yin yang langsung meledak bertambah besar menuju ke arah binatang aneh itu. Membuat binatang aneh itu pun akhirnya berbenturan dengan pancaran gambar yin yang itu di udara, sehingga menyebabkannya yang tampak tak tahan akan kemampuan pancaran gambar ini pun pada akhirnya tubuh besarnya terpental jatuh ke tanah. Tetapi demikian pasca binatang aneh itu jatuh ke tanah, beliau pun tampak tak menghentikan serangannya sedikit pun pada Xiaopan. Dengan segera ia tanpa basa-basi melompat secara barbar lagi ke arahnya, memunculkan kemampuannya yang kali ini tampak lebih kuat dari sebelumnya, mencoba untuk terus menembus pancaran gambar yin yang melindungi Xiaopan di udara. Setelah binatang aneh itu terus menembus pancaran gambar yin yang melindunginya, Xiaopan pun yang melihatnya spontan menunjukkan perubahan ekspresi di raut wajahnya. Dengan tak menyangka binatang aneh itu akan melakukan tindakan barbar untuk menembus pancaran gambar yin yang-nya, menyebabkannya pun berniat memunculkan kemampuan lain yang dimilikinya, mencoba untuk mengcover kemampuan pancaran gambar yin yang-nya. Namun tanpa diduga, ketika Xiaopan hendak melakukan gerakan, ia pun tiba-tiba merasakan baunya terasa ringan. Dengan secara mengejutkan, Xiaohui kali ini melompat meninggalkan tubuhnya untuk kemudian secara barbar langsung melesat menuju ke arah binatang aneh itu, sehingga membuat Xiaopan pun spontan memunculkan teriakan kerasnya, memperingatkan monkey kesayangannya itu untuk menghentikan tindakannya. Pasca Xiaohui melesat terbang ke arah binatang aneh, binatang aneh itu pun tiba-tiba merasakan akan sosok Xiaohui menuju ke arahnya, membuatnya pun spontan menunjukkan keterkejutan di wajahnya sembari menggeram keras mengamati sosok Xiaohui yang melesat ke arahnya. Menghadapi binatang aneh itu, Xiaohui pun segera melompat ke udara sebelum kemudian tiba-tiba memunculkan perubahan aneh di tubuhnya. Saat kali ini tubuhnya memancarkan aliran cahaya merah bercampur kemasan yang tak terhitung jumlahnya, dengan bekas luka di dahinya yang perlahan tiba-tiba bergoyang. Diikuti juga dengan raungan keras yang dilontarkan dari mulutnya saat itu bergema di seluruh penjuru altar neraka. Melihat ini, Xiaopan pun dengan terkejut terus menatap perubahan yang dialami Xiaohui di udara. Dengan kali ini ia bisa melihat bekas luka hitam di dahi Xiaohui mulai menggeliat semakin gila. Dengan ketika raungan keras dilontarkan selanjutnya, bekas luka di dahinya itu pun memunculkan suara robekan yang mengeluarkan cahaya keemasannya. Dengan itu secara mengejutkan, tiba-tiba menunjukkan sebuah mata ketiga. Melihat perubahan yang dialami Xiaohui, binatang aneh itu pun tak menunjukkan ketakutannya, malah sebaliknya ia berniat meluncurkan serangannya ke arahnya. Saat segera ia pun tanpa basa-basi melesat langsung menuju ke arah Xiaohui. Di bawahnya lah api di tubuhnya yang menyala dengan ganas, mencoba untuk menekan si monyet kocak itu, menyebabkan pancaran cahaya emas yang kali ini menyelimuti Xiaohui pun dipadamkan dalam sekejap. Dengan api itu terus melonjak tanpa akan segera menelannya. Sontak saja melihat Xiaohui dalam bahaya, Xiaopan pun cepat jurik segera muncul di depannya, mengarahkan tongkat penyerap jiwa di hadapannya yang segera memancarkan aliran cahaya hijau, membentuk pelindung energi saat itu ditujukannya, mencoba untuk menangkis serangan binatang aneh. Menyebabkan binatang aneh itu pun terus menghantamkan cakarnya ke arah pelindung energi yang membuat ledakan dahsyat pun tiba-tiba terdengar. Dengan binatang aneh itu lagi-lagi terpental jatuh ke tanah dengan pandangannya mengamati Xiaopan yang ada di udara. Pasca binatang aneh itu jatuh ke tanah, pelindung energi yang dimunculkan Xiaopan sebelumnya pun perlahan meredup dengan pada akhirnya menghilang. Diikuti juga dengan tubuh Xiaopan yang secara terhuyung-huyung mendarat di tanah. Di balik wajahnya yang saat ini mulai meneteskan darah dari tangannya, yang segera mengalir dan menyelimuti tongkat penyerap jiwanya yang kali ini digenggamnya. Dengan itu pun segera membangkitkan efek pasif kemampuan tongkat penyerap jiwanya yang segera memancarkan cahaya merahnya, membuat Xiaopan pun mulai merasakan perasaan dingin menyelimuti sekujur tubuhnya. Dengan kemampuan iblis yang selama ini ditekannya akhirnya mencapai batasnya, Xiaopan pun meraung panjang ke langit. Dengan perubahan iblis yang dialaminya,
Di bawah tangannya secara tremor mulai mencengkram erat tongkat penyerap jiwanya, seolah-olah ia tak mampu menahan gairah darah di sekujur tubuhnya. Dengan penampilannya kali ini tampak seperti seorang iblis yang muncul keluar dari neraka. Melihat perubahan iblis yang dialami Xiaopan, binatang aneh itu pun menunjukkan kemarahan yang membara di raut wajahnya. Dengan berniat menyerbu lagi ke arah TKP Xiaopan, berniat untuk mencoba memokatkannya. Tetapi baru saja binatang aneh itu hendak melakukan tindakannya itu, Xiaohui pun secara mengejutkan tiba-tiba melayang turun dan mendarat di hadapan Xiaopan. Diikuti mata ketiga di dahinya tiba-tiba memunculkan kilau cahaya emasnya. Dengan pada saat yang sama, bunyi suara kretek getaran persendian mulai terdengar dari dalam tubuhnya. Sebelum kemudian ia tanpa diduga mulai melakukan perubahan menakjubkan. Dengan kali ini tubuh mungilnya tiba-tiba mengembangkan otot-otot tebal yang perlahan tumbuh membesar saat hanya dalam waktu singkat. Ia pun kali ini secara mengejutkan berubah bentuk menjadi seekor kera raksasa yang berbobot tubuhnya mengimbangi binatang aneh itu dengan taring serta cakar tajam yang dimilikinya. Pasca perubahan dialami di tubuhnya, mata Xiaohui pun yang kali ini dipenuhi dengan keganasan membara, menatap tajam ke arah binatang aneh itu, sebelum kemudian tiba-tiba meraung keras dengan mata di dahinya memancarkan kilau cahaya emasnya yang menembaki binatang aneh itu, sehingga binatang aneh itu dengan raung rendahnya mencoba untuk terus-menerus menghindarinya. Melihat ini, Xiaopan pun yang kali ini masih berkutat dengan energi iblis yang terus menginvasi tubuhnya, mencoba untuk membantu Xiaohui. Dengan segera ia melompat ke arah binatang aneh itu meluncurkan serangan brutal ke arahnya. Tetapi demikian, baru saja Xiaopan melesat ke arah binatang aneh itu, energi iblis yang menginvasi tubuhnya sebelumnya pun semakin menjadi-jadi, membuat tubuhnya yang tak tahan lagi akan hal ini pun pada akhirnya ambruk jatuh gubrak ke tanah, menyebabkan Xiaohui pun menoleh untuk melihatnya pada saat yang sama, diikuti dengan teriakan marah yang dilontarkan dari mulutnya saat ia tidak dapat memahami dengan jelas mengenai hal apa yang sebenarnya terjadi pada Xiaopan.